kalau secara ini bang, anak pertama cowok. Kadang-kadang kan kami nih orang-orang Sumatera nih, didikan orang tuanya biasa terkenal keras, main pukul. Oh gitu ya? Loh, Kok sama? emang kesel sih kalau diikut-ikutin gitu. Iya. Apa maksud kau gitu? Apa maksud kau? Mainan anak kecil. Disentuh balik. Disentuh balik gitu aja terus. Nggak selesai. Udah. Ini apa namanya? Bolos. Berantem di sekolah, bolos gitu. Berantem mulut ya aku ya. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Oh, gitu ceritanya. Lah, ya iyalah. Berat Aduh. itu. Nyambung kayak gini lagi banyak berita lagi. Nggak Oh berita. pakai gitu ceritanya. Kan jadi susah nyari ngelanjutannya. Lah yang soal Kamboja, kan federasi Thailand itu nge-banned pemainnya sendiri. Ya itu Federasi Thailand bukan Kamboja. Harus dicontoh, ya nggak sih game Kamboja, harus dicontoh sama sepak bola kita. Sama ini lagi Vini. Iya Rasi. Wasitnya wasit VAR-nya dipecat. Iya. Sama itu La Liga. Juventus. Ini agak lama nanti. Juventus. Penurunan 10 poin. Nggak tayangnya kan Ini masih nggak tayangnya masih nggak tayang, lama. masih Intinya lama. sekarang subscriber kita 400.000. Oh iya, kalau itu ya 407. Terima kasih Habib Zafar. Iya nih ya. Iya kan pas dia bintang tamu. Terima kasih tuh Habib banyak. Jafar karena kedatanganmu membuat AdSense semakin banyak. Aku melakukan ini nih, ngerekam adegan diam-diam. Ya Allah, Bene. Ya Allah malu. Ya Allah. Jangan sampai keluarga Naomi nonton gini ya. Malu kali. Nggak ada malu ya Allah. Apalah, kayak itu apa mas? Itu namanya titpot. Enggak, Kayak kalau tripod. bikin konten-konten yang ke pasar beli gitu tapi kameranya tersembunyi. Ya, Itu tapi nggak- kelihatan. Itu kelihatan. Gini aku. Ya Allah. Kan nampak kali nggak bayi sehat dulunya. Kenapa sih Ben kok lagi dalam kondisi kayaknya kurang ini kenapa tertekan? Yuk nyanyi yuk. Nggak mungkin. Bene tidak mungkin tertekan. Karena semua sudah dipersiapkan dengan sangat matang. Oh. Habis berapa udah Ben? Yo, udah ini dibilang, ceritanya? udah dibilang nggak Nikah. usah dibahas. Ini ceritanya apa? Mau nikah udah habis berapa? Suka kali nanya harta orang. Aman ya? Aman. Tapi udah jahit udah. Enggak jahit kenapa kayak ngerti? Nggak jahit ya. Kan ada masih jaga. Tahu nih. Kayak orang main keyboard. Jadi kayak gini kakinya, gece gitu. Jadi udah berarti. Udah. Jas kami berarti udah mah. Just kan? Nggak ada just kalian. Lah kan kita sendiri Ya aja untuk lah. kita aja ya, kita. Ya, kita bikin ya. Nggak Ya. usah. Kemarin dia minta apa yang ada apanya? Ada logo agak lainnya. Ya udah ya. Nggak usah. Yang gede di belakang. Jangan. Ini aja kalau nggak dasi, tapi ada logo agak lainnya di Boleh. dasinya. Ya udah. Nah, Ya kan? udah. Boleh. Ya udah. Ya kan? Ya, Ben kalau kami bertiga mau sama emang kenapa? Ya kan Kalau- kami apa janjian? Kau Kau lah. Kau mau nggak Naomi di klub kebayanya ada agak lainnya? Biar kami buatkan. Aku tahu. Apa? Dia kan pasti sibuk nanti kawinan kan. Iya. H-1 malam-malam kita hire orang art, backdrop taruh agak lain. Bos. Bang Esra, Bang Esra. Tapi yang pasti Ngedesain, Enggak. jadi backdrop Bos. pelaminan belakangnya agak lain. nggak usah kalau itu ah. Tapi yang pasti bendera kita bakal berkibar di situ nanti. Itu nikahan apa konser? Boleh, nikahan boleh. Gini. Jangan gitu. Kalau itu terlalu ekstrim ini di Janur Kuning pasang bendera kita. Iya. Di depan gedung. Ya. Bendera. Kita nggak usah kasih karangan bunga ya, taruh Nggak usah, bendera. taruh aja. bendera aja. Gue ready satu lagi. Kita sewa mobil. Kita hire cutting sticker. Taruh muka Bene. Kita naik mobil itu Kita naik datang. mobil itu datang. Betul. Mobil siapa yang mau di ini? Mobil sewa ada. Sewa aja. Oh iya, wedding day. Iya, ada gambar foto Bene kayak pejabat-pejabat. Orang-orang Ya. banyak politik. Betul. Iya. Kayak program-program TV itu kan ada. Ya. Bene just married. Iya. Keluar kami bertiga head pakai jas yang ada logo agak lainnya dasinya. Ih lucu kali ya Allah.
Kial aku suruh pakai jilbab yang agak lain semua bordir sini di jilbabnya. Kayak channel Burberry gitu. Kau pikir dia mau? Mau lah. Tadi kau cerita bayi. Enak juga kalau nyanyi lagu bayi nih. Jeleknya. Boleh lah, sikat musiknya. Padahal udah oke aja. Jeleknya. Kenapa harus dibongkar sih? Jadi ketahuan. Ya udah. Kebiasaan. Nggak kuat aja gue tapi. Ayo sikat. Masih kan ngerekam ini kamera kau anjing. Udah lah Bene ah. Malu orang. Lagu apa ini? Itu. Main. Lagu bayi sehat tapi English Indonesian mix. Yes. Ayam baby sehat, tubuh I kuat. Karena my mother rajin dan cermat. Semasa ayam baby always diberi ASI, food yang bergizi and imunisasi. Berat my body ditimbang always. Posyandu is waiting setiap waktu. Jika aku diare, mother always waspada. Help with Oralit telah ready sedia. Jika aku diare, mother always waspada. Help with Oralit telah ready sedia. Diare-ing. Lagu apa nih? Diare-ing, sedang diare. Ini ide kau apa ide dia? Jadi dia lah kalau udah mix kan. Mukul. Wih, ada pintu jati guys. Silakan masuk. Aku tuh agak trauma ngumpul di antara kalian tuh. Kenapa? Hah? Enggak, bahaya aku kayak mau dikeroyok. Enggak udah. Di mana ini? Di mana? Sini, Bang. Riz, jangan ya. Ya Allah, aku di sini. Kok aku nggak boleh masuk? Riz, kau di sini, Riz. Kalau aku di sini timpangkan ya Min, ya Bang ini. Kenapa sih, kan kita pernah program bareng. Nah, satu program, berdua, satu Bang Gilang, satu aku kayak bapak bawa anak. Masa-masa dari Kobelik ya? Iya. Aku di situ lagi nggak enak. Kemarin kan di plus 26 udah. Belum ingat kami. Bukannya itu negara yang berbeda? Iya, negara yang berbeda. Tapi kami sering kunjungan sih ke sana. Sering kan ya? Negaranya bebas soalnya. Oh. Nggak ada aturan. Aturannya nggak ada. Lebih enak ya? Lebih enak, bebas. Dibandingin negara ini? Bener. Iya, karena dia sempat banyak kasus kan di negara ini. Terus nggak usah dikasih tahu orang maksudnya. Nggak usah dikasih tahu. Bang, Iya. Abang baru datang. Enggak, dari tadi. Iya, terlalu cepat sih tadi. Udah datang di sana duluan nih. Kita main game dulu ya. Oke. Siapa Kau yang Aku game master. Ya Allah, ya Allah. Yoi. Ya Allah, nggak Tapi sebelum itu pasukan pemarga ini dia gila. Empat Cluenya kita disatukan, dia masih tetap lebih bagus dia yang host. betul. Betul. Belum tentu. Udah pasti itu, Bang. Yang jelas cuma satu. Apa tuh? Lebih murah. Kami. kita berempat digabung pun, Iya. tetap lebih murah kita ya. Belum tentu. Kan Jegel sekarang di mana-mana juga kan. Iya, karena murah. Abang kira enggak karena murah. Oke, cluenya adalah huruf ketiga. Huruf ketiga. Oke? Nggak senyum-senyum itu aku nggak suka. Aku sambil mikirin nih. Huruf ketiga. Oke. Jadi, huruf ketiga dari pergi. Iya. Apa? R. R. Huruf ketiga dari kamera. M. M. Kalau huruf ketiga Afrika. R. R. Enggak, ini yang dianya dia lupa. Salah. Huruf ketiga L. L. gimana? Betul ya? Ya. Kok takut, Bang? Huruf ketiga pintu. N. Huruf ketiga pintu. N. Betul, N. N. Huruf ketiga lampu. M. M. Kalau kursi? L. 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 Iya, betul. L. Ya, nih. Nih. Angguk dia. Huruf ketiga meja.
J. Huruf ketiga J. tisu. S. Ini. Dinding. I. Betul. I. Lambat ya, Lambat. Ini. Misal lemari. S. S. Betul. Lemari kok S. Itulah. Atau kipas. Betul. Kita ngobrol aja. Iya. Biar dia pusing. Ngapain Mas? Oh, main HP. Untuk Huruf ketiga. ngobrol sendiri. R. Pas. Huruf ketiga R. Betul. Huruf ketiga R. R, bener. N. Enggak semua muat. G. Iya. Ya, udah. Tolong. Emang aku game masternya kan? Iya. Menarik sekali. Bang Gilang Dirga, kelahiran 17 Agustus 1989. Anjir, seumuran kita. Iya, semua. Ternyata. Tapi kok rekeningmu besar kali. Jangan masuk gitu itu langsung. Bukan soal. Tapi badannya besar. Enggak, Bang. Enggak, tapi gue emang dari umur 17 tahun itu. Jadi gue tuh udah ini, maksudnya udah kalau misalkan lagi ada mau ketemuan atau diskusi debat sama sekolah lain atau gimana, yang dimajuin tuh gue Karena besar. karena sosok ininya besarnya itu gitu. Memang udah di atas rata-rata, Bang. Dari umur 17 setelah sunat. Setelah Udah. sunat atau Setelah sunat, betul. Setelah sunat makin gede. Ini makin kecil. apa maksudnya? Kaki. Orang tua memang besar juga. Enggak. Aneh banget ya. Kakek-kakek sih. Bisa nggak sih turun, tapi ada buktinya gue sih. Bisa Bang. Bisa kan ya? Kalau kakek ada keturunan yang lumayan besar-besar. Besar-besar emang. Betul, Bang. Sering direndam minyak lampu mungkin. Mas itu nggak begitu, ada katanya bikin besar, Bang, bukan besar. Besar. Ya, tapi itu untuk bahan-bahan dari karet. Tapi kalau aku tengok badanku mengembang memang ini. Banyak baking powder kali ya. Iya, makanya. Baking Oh, dan dirganya ini dari 17 Agustus. Iya, Dirgahayu kan. Oh iya, Dirgahayu. Dirgahayu Republik Indonesia. Dirga. Gilang Dirga aja, Bang. Nama dua suku kata itu aja. Iya. Gilang Dirga, nggak ada Nama populernya enggak? Ini Nama panjang. kalau Nama aslinya panjang Gilang Dirgahari. mana? Itu. Oh, Dirgahari. Kayak mana nggak laku di mana-mana. Tahu Bang? Betul. Udah nggak ya? Betul. Bang, Dirgahari. tapi lahir Batu Raja dan Bengkulu hingga tapi Kau baca betul-betul tuh. Iya. Kelahiran 17 Agustus 89 Jakarta. Besar di Iya. Batu Raja, Bengkulu. Iya. Tapi Padang Padang itu dari ini apa? Bokapnya nyokap gue. Bokapnya kakek. nyokap. Nah, kakek itu asli dari Padang Panjang. Kalau dari bokap, dua-duanya asli Batu Raja. Batu Raja tuh suku apa? Oku Sumsel. Sumatera Selatan, Palembang. Sumatera Selatan. Iya, jadi Sumatera juga. Melayu berarti ya? Melayu. Melayu. Lama sudah tidak gelada. Tinggi rumput dari lalala. Lama tak kupandang, hatiku bimbang. Lama tak kupandang, hati tak bimbang. Sik si batu manikam di joget sama marikotam dinamai kami si Bambang Karjula si Bambang Karjula. Indonesia bro. Memang entertain gila. Wajar mahal. Dulunya juga kan aku tahunya waktu zaman kita kuliah. SoundCloud. Betul. Gilang Dirga. Zaman kau kuliah, Riz? Iyalah. Oh, kau dengerin SoundCloud? Iya. Ya Allah, terharu aku.
Karena gue pikir tuh nggak banyak yang dengerin loh. SoundCloud yang ngiruin vokalis. Iya, vokalis. Iya, Itu di SoundCloud dulu. Iya, SoundCloud tuh awalnya. Nguploadnya dulu SoundCloud. Terus nggak lama SoundCloudku di ban. Karena kayaknya ada yang nge-report. Gitu. Gara-gara aku nyanyi sehari jam butuh hiburan. Duduk di balkon tolak-tolakan. Pas hari ngacengir aja. Padang juga bisa. Gimana? Bahasa Padang abang lancar aku tengok. Bisa, tapi nggak lancar. Cuman dia lebih lancar kayaknya Palembang. Palembang, karena di rumah kan ngomongnya bahasa Palembang. Sumsel, Oku Sumsel, tadi. iya, gitu. Iya. Di Bengkulu berapa lama, Bang? Aku tuh pokoknya gini. Nih, kau tengok nih. Cepet banget lagi dia koneknya nih. Beda emang Pemain. Aku TK nih. Iya. TK aku di sini nih, di Palembang. Iya, Palembang. TK Lestari. TK Lestari. Oke, habis itu SD kelas 1 aku pindah ke SD Ibah. Ibah. Namanya. Masih deket nih. Swasta. Masih deket nih, masih deket. Di Palembang ada siapa? Sini di Palembang, di sini ada orang tuaku. Ya. Terus SD kelas 1 Ibah di sini. Terus kelas 2 Sapirius 9. Mana nih? Palembang. Masih di Palembang nih, makanya masih deket nih. Sapirius 9. Kelas 9 nih. Pas aku naik kelas 3, aku langsung pindah ke Batu Raja. Di sini, Bang, di sini. Ku pegangin, Bang. Ini, Bang. Aku pegang sini. Pegang sini siapa tadi? Aku. Sini. Aku satu sini ya. Ini berarti nih Sapirius. Aku nggak ya? Belum. Sama tadi belum berhasil huruf ketiga kau baru. Jadi kan diajak men. Batu Raja nih. Batu Raja Kelas berapa? Kelas 3 sampai kelas 4 Caturwulan 1. SD. Aduh, caturan satu lagi tua nih ya. Kelas 4 Caturwulan 2 gua pindah ke Bengkulu. Di sini nih Bengkulu nih. Ya. Bulu nih. Nanti Nanti ada giliran. sampai aku lulus SD. Lulus SD, Lulus Bengkulu. SD di sini di Bengkulu. Nah, Ya, terus habis itu SMP aku pindah lagi ke Batu Raja. SMP 1. Balik lagi berarti. Balik lagi. Aku aja. Boleh. Balik lagi di Batu Raja tuh. Ya. Sampai lulus kelas 3. Ya. Baru SMA aku pindah ke Bengkulu. Di sini nih. Nah, di sini Bengkulu tuh. Kan bisa, aku kan nggak ngapa-ngapain. Riz, kau nggak ngapain? Cari Ramayana di sana. Tapi Bengkulu yang di sini gede kali ya kayaknya. Nah, itu bisa pindah-pindah begitu gara-gara kenapa? Karena kan bokap TVRI kan. Iya. Orang Menjalin persatuan dan kesatuan. Apa lu? Ya namanya bapaknya kerja situ. Ya itu. Oh, jadi bapak pindah-pindah, bokap Bokap pindah-pindah. Tapi regionalnya tetap Sumatera Selatan dan sekitarnya. Iya betul, tetap Sumbaksel. Berapa bersaudara Bang? 3. Abang paling? Paling tua. Oh, paling Sama Sama paling nomor 1. besar. Sama paling besar pastinya. Nah, emang adek nggak Tinggi aja, tapi nggak besar. Dia tinggi dan keras, aku besar dan lembek. tiga laki, Bang? Yang terakhir perempuan. Yang terakhir perempuan. Tapi kayak laki. Berarti 3 laki lah berarti ya? Enggak Enggak dia lah. perempuan. Oh, dia perempuan. Tapi dia kayak laki. Cuman sekarang udah kayak perempuan. Tapi sama-sama gini. Dua-dua juga gini. Sama aja, dua-dua gini. Mama mau minum apa, Bang? Banyak minum sini. Kalau orang Batak ngumpul, orang Sumatera Utara ngumpul, nggak mungkin lah nggak ada minuman. Kalau gitu coba lagu cicip apa yang ada lah. Kasih Ki. Asik. Bikin puas, Ki. Agak pantang kita kalau nggak ada minuman itu. Ya kan? Itu yang bikin aku senang itu kalau Makanya. enak kali. Bahkan sampai istriku itu. Nah ini. Pemain nih, Bang. Pantang kalau nggak ada minuman. Orang Bang kalau sakit, dokter suruh minum ini. Iya. Biar bolak-balik kencing, biar keluar demamnya. Makanya ini Bang, orang habis tabrakan kasih air hangat gini. Aman. Hei. Dibagi. Ih, sampai kucing takut. Gaya sosokan air putih banyak gaya, air putih Orang banyak cuman gaya. ini sponsor nggak masuk. Iya, Kayak ada mana? brand. Tapi Bapak di TV ada ngaruh ke yang terjadi sekarang ini nggak? Kalau aku pikir-pikir ada, karena kan aku sering lihat bapak aku syuting kan. Jadi dibawa sering di studio gitu, terus kan ada acara apa dibawa syuting, ngeliat tuh syuting tuh gini, yang pegang kamera gini, yang skripnya gini, gitu-gitulah. Makanya udah
familiar, tapi ya beda memang atmosfernya dengan kita menjadi entertainer kayak kita gini beda. Gitu. Nah, kalau boleh tahu bokap divisinya divisi apa? Tuh posisinya? Pemberitaan. Oh. Kalau dia tuh news. Anak news. Posisinya apa Bang waktu itu? Terakhir tuh Direksi apa? enggak. Bek kanan ya katanya. Bukan. Enggak, dia soalnya kidal kan jadi. Jadi nggak mungkin bek kanan. Iya. Karena bokap ngefans sama Carlos kan. Nah, jadi gini. Yang Carlos. Gini-gini dong Instagram dong. Ya Mima Carolina. Aduh, bener lagi. Oh, jadi Bapak news. Kawan dia Libanon. Kawan dia Kau dekat di Libanon kan sama dia. Tentara orangnya. Iya, tentara. Mereka dilatih langsung sama Denjaka mereka. Ngeri ya. Ngeri nggak kelar. Berarti emang suasana syuting tuh udah Terbiasa memang. terbiasa kali. Iya, gitu dari kecil. Terus apa lagi? Ada cita-cita tapi waktu kecil itu kayaknya pengen deh kayak entertain atau menjadi aktor, jadi penyanyi, jadi host. Atau gitu. pembawa berita. Iya. Kalau aku dulu cita-citanya astronot. Dari Standar kali ya. standar ya. Enggak, gara-gara ini apa? Nah ini agak sedikit aneh nih. Agak lain. Awas Agak normal lain ceritanya. nih. Iya. Jadi gini, kan aku tuh kan sering ngaji. Oke. Udah agak jauh nih dari cita-cita. Iya, tapi nggak apa-apa mau dengarkan ya. Mau. Startnya udah lumayan jauh nih. Sekarang udah lumayan jauh nih. Aku sering ngaji. Sering ngaji. Ya, sering ngaji kan ya. Nah, ada beberapa ayat di Al-Quran itu kan yang bilang katanya penciptaan langit dan bumi ya. Mungkin di Alkitab juga ada ya gitu. Jangan nanya saya nggak tahu ini nanya di mereka. Enggak, maksudnya di Alkitab ada juga. Ada. Sama di di Weda juga ada kali. Enggak ada saya muslim ini. Kita sama. Asyhadu alla ilaha illallah. Ayo Riz, bisa Riz. Wah, dia udah wah. Udah mau aja dia. Enggak, wah gitu. Lanjut ya. Aku gitu. Iya, betul. Karena lagi rajin-rajin yang ngaji, jadi pengen tuh pengen melihat langsung bukti kebesarannya Allah, ngelihat langsung benda-benda langit yang ada di atas. Itu dulu cita-citanya. Jauh kali cita-citanya ya. Tapi sebenarnya kayak dari anak yang soleh rajin ngaji punya cita-cita gitu ya. Iya, pas SMP rusak aku. Itu cita-cita SD berarti. Memang SMP kerusakan apa yang dialami? itu tuh kayak ada. Sehingga cita-cita itu tuh sirna. Tiba-tiba sirna ya. Nggak tahu ya, namanya SMP kan kita lagi fase pencarian jati diri. Iya. Puber ya, Lagi masa juga. puber dan gua tuh jauh dari orang tua kan. Karena gua merantau tinggal di Batu Raja itu sama di mana tadi Batu Raja? Batu Raja di sini. Ini. Enggak, ini tadi. Ini Batu Raja. Ini Batu Raja. Ini Batu Raja. Ini tadi ini Bengkulu ini. Betul. Batu Raja. Iya itu. Nah, jadi aku tinggal sama nenek sama Wak. Makanya jauh dari orang gede, tua. udah pada punya anak, masih mainan gitu. Sama siapa tinggal, Bang? Sama Wak. Sama Wak sama nenek. Sama nenek. Maaf ya, Bang, agak geser nanti takutnya kesenggol kue neneknya di situ. Sama harus digeser. Iya. Takut kesenggol. Oh, nenek di Batu Raja. Iya, Batu Raja. Iya sih memang. Tapi nenekku udah meninggal. Enggak apa-apa balikin lagi. Kenapa harus jauh dari orang tua saat itu? Saat itu tuh ini aja. Jadi nggak apa-apa, balik lagi. Jadi Aduh, nggak jalan kuda. Bukan catur, bukan catur. Jadi saat itu tuh Ini Teng masih bisa nih. Ha. oh itu tank ya. Tengok ini. Nggak bisa, udah mati jalannya. Mati. Nah, Aku peluncur. dia jalannya miring. Masuk, jalannya miring. Peluncur dia. Geser dari tempat pertamanya itu ke kanan. Nggak usah diintip, nggak usah. Kenapa main biliar? Kau nggak main bilang kau Tadi kan kau gini tadi. Miliar begini kau begini. kalau cuma nggak sepanjang ini, Bang. Tadi panjang aja. Soal biliar kan udah jelas-jelas kau itu kuda. Kau jalan L kan? Ini dia tentara. Berarti Bang, kenapa ya tadi harus pindah harus sendirian? Iya. Karena gini, jadi ceritanya orang tua dari bapak dari kakek tadi yang orang Minang tadi meninggal. Oke. Dia kan tinggal di Batu Raja, meninggal. Terus itu tuh momen-momen ketika harus mendaftar ke SMP. Oke. Nah, kebetulan bokap waktu itu kan harus pulang juga kita semua kan kalau daftar lagi di Bengkulu. Kayaknya nggak sempet deh Lang katanya. Mau sekolah di sini aja nggak gitu.
ya udah boleh deh gitu kan. Akhirnya daftar sekolah di sana, masuk SMP 1, terus semua pada pulang, bokap tuh juga gue masih excited tuh. Oh, ini merantau nih gue nih gitu kan, jauh dari orang tua nih. Bebas nih gitu kan. Pas bokap pulang, sepi. Anjir, nggak ada temen, nggak ada apa gitu. Nah, jadi di masa gue lagi puber tidak didampingi oleh orang tua tuh agak sedikit agak goyang. Gitu. Parah, badannya parah. Narkoba gitu-gitu lah ya. Aku tuh dulu bikin bom. Bom ikan. Bagus. Soalnya Bengkulu juga pantai. Tapi ini enggak Bengkulu di Batu Raja. Oh, Batu Raja. Di sini. Oh iya. Bengkulu agak ke sana. Iya. Karena memang banyak kawan-kawan nelayan ya. Iya. Bengkulu Pantai Panjang namanya. Sama ada benteng apa, Bang? Benteng Takeshi. Doakan saya ya. Ada benteng yang peninggalan Belanda. Marlboro. Ya. Apa emang? Peninggalan Belanda kan itu. Iya benteng betul. itu. Benteng Aku pernah Marlboro. foto di situ. Aku pernah main di Stadion Bengkulu. Oh iya, pernah main bola di situ. Oh, Lawan PS Tarka. Bengkulu. Enggak, PS Bengkulu. Lawan Pernah main PS di Liga. Bengkulu, Pernah bener. main. Nah, sekolah aku tuh SMA-nya kelas 1. Cing dengerin sini. Enggak usah. Biar. Aku ramah soalnya nggak enak kalau ada orang masuk. Iya. Jadi kalau di Bengkulu tuh sekolah aku tuh depan stadion itu, Bang. Iya, itu. Loh, tapi waktu di Bengkulu kan bukan tinggal sendiri, ada Uwa sama Di Batu Raja. Sini. Iya. Kan tadi kemarin tinggal Kok sendiri. bisa bandal? Iya, gitu kan ada itu pengawas. Bukan bandal sebenarnya, tapi bandalnya itu tidak tersalurkan. Iya. Jadi karena gue merasa diawasi bukan oleh orang tua gue sendiri. Jadi tidak bisa berekspresi secara lepas gitu loh. Karena kan harus tahan. Gimana sih orang sungkan. Akhirnya yang harusnya gue bisa berekspresi, akhirnya karena sungkan, karena nggak enak, gue merasa harusnya nggak begini deh kayaknya hidup gue tuh gitu saat itu. Tapi apa, Bang, kenakalan yang pernah Bang lakukan selama SMP itu waktu jauh dari orang tua? Aku tuh kan aku OSIS kan. Terus Berprestasi berarti maksudnya orang yang menonjol di sekolah. SMP masuk OSIS loh. ya termasuk yang menonjol di sekolah karena nggak ada salon lain, Ben. Iya. Emang diukur dari tinggi badan maksudnya? Ketua OSIS waktu itu? Bukan. Aku tuh Bidang apa? Ketua bidang 4. Jadi pokoknya tugas aku tuh adalah mengumpulkan sumbangan-sumbangan kalau ada yang kena musibah. Kemalangan gitu-gitu. Keliling. Yang menghitung duit itu aku juga. Udah tahu ujungnya kemana kan? Itu nyata ya. Ya, itu. Kau kalau satu sekolah sama aku aja kau. Lah ya. Itu parah banget. Tapi aku berdoa mudah-mudahan Allah mengampuni. Iya, karena itu parah betul menurut. Setelah dewasa udah ini parah sih terlalu Ini parah gitu kan. Ini parah. Tapi mohon maaf itu kan berkaitan dengan finansial. Tapi orang tua sebenarnya memberikan cukup kan? Enggak juga sebenarnya. Masa sih, Bang? Masa sih biasa kerja aja. di TVRI? Iya, cuman kan pada PNS waktu itu PNS, cuman kan pada waktu itu bokap belum ada jabatan, jadi pure gaji aja. Oke. Dan Nggak ada adik gua tuh tunjangan. 2, iya gitu. Jadi ya waktu itu ya sekalian bokap ngasih, kadang juga bokap nggak ngasih ya gitu-gitulah pokoknya. Emang secara jarak sama adik pada waktu itu semuanya sekolah tuh? Gua sekolah, jadi gua tuh sama adik gua yang kedua tuh 6,5 tahun. Bedanya? Bedanya. Wah, jauh. Sama yang ketiga tuh 10 tahun. Berarti yang kedua itu posisi baru masuk SD, masuk SMP itu baru Iya, masuk SD. betul. Jadi Masa-masa masuk sekolah semua ya? nah itu, dan aku tuh udah tahu bahwa wah bapakku nggak ada duit banyak nih gitu kan, jadi aku juga nggak berani minta lebih. Gitu. Disitulah muncul rumus N-1. Itu dia. Apalagi ketika teman-teman sudah mulai berpacaran, sudah mulai dekat, terus kemudian keluar perlu uang, ya kan? Gua uang dari mana ya? Dapat celah. Betul. Berarti di mana ada kemalangan di situ Abang pacaran ya? Gimana tadi maksudnya? Iya benar. Rezekinya mirip tukang gali kubur. Orang lain sedih dia senang. Karena ada jobnya. Bahaya. Tapi Bang kalau secara ini Bang anak pertama cowok. Kadang-kadang kan kami nih orang-orang Sumatera nih, didikan orang tuanya biasa terkenal keras, main pukul. Oh gitu ya? Loh. Kok sama? Enggak, kalau sama maksudnya jadi awalnya dengan Jangan goblok. gitu ya. Tapi dia enak dipukulnya pakai berita. Karena bapak anaknya. Aduh, terpukul dengar berita dari bapak. Aku juga keras juga didikannya. Jadi kan aku sering banget, cuman prinsip dari
papaku tuh dia nggak pernah mau pukul dari pinggang ke atas. Pinggang atas tuh nggak boleh. Nggak boleh, menurut dia. Jadi kalau mau mukul tuh bagian paha, pansat, gitu-gitu. Dan itu pun juga mukul nggak pakai rotan. Iya. Kau pikir betis aku gede begini karena apa? Kenapa ini? Naik sepeda. Ekspektasi nggak ke situ sih tadi jawabannya. Iya. Tapi aku emang naik sepeda. Nah terus kalau mukul ya emang begitu dan keras juga. Maksudnya bukan tipikal yang kalau ngomongin anak tuh, nak sini papa mau ngomong, bukan begitu. Oh, udah langsung aja ya kan? Langsung kau kenapa gini, kok gini. Gitu emang begitulah gayanya. Kategori kesalahan apa yang menyebabkan Gilang Dirga sampai di kena hukuman yang lumayan Sering niru suara bapak katanya. Bapak yang mana? Jadi memang kesel sih kalau diikut-ikutin gitu. Iya. Apa maksud kau gitu? Apa maksud kau? mainan anak kecil. Disentuh balik. Disentuh balik gitu aja terus. Nggak selesai. Udah. Tapi pada akhirnya tamat Belum ini kategori kesalahan apa yang ada di sampai di lupa sampean. Ini apa namanya? Bolos. Berantem di sekolah, bolos gitu. Berantem mulut ya aku ya. Pakai gestur lagi. Aku ya gitu. Memangnya terus dekat mulut dulu. Berantem mulut aku sama mulut dia. Cekcok. Begaduh. Ini mulutku, ini mulutnya berantem. silat lidah. Silat lidah itu. Nah, tapi kan tadi bilang tadi berantem. Kan di SD atau di SMP kan sudah terkenal yang bongsor sendiri, masih ada yang mau nantangin. Ada. Kasus apa? Ya, sirik aja mungkin ya. Kok badanku nggak sebesar Gilang ya? Tapi jujur aku tuh SMP pengecut sebenarnya. Oh, gitu. SMP tuh aku nggak berani karena tadi tinggal sama Wak kan. Oh, takut nggak ada backupan juga. Nggak ada backupan. Pas kelas 3 karena udah mau keluar, barulah Berani. aku kalah kan. Karena nggak latihan kan. Besar buat tapi latihan. kalah juga ya. Pokoknya intinya itu, terus sama aku pernah dimarahin juga gara-gara bawa suka apa? Kan kelas 4 SD itu aku udah diajarin nyetir mobil. Sama Iya. orang tua. Sama tetangga. Ya orang tua. Jadi Nyetir mobil. nyetir mobil. 4 SD. 4 SD. Tapi orang ngelihatnya udah 2 SMA dia. Iya sih. Pas dia 4 SD. Nggak sebesar itu juga lah. Enggak. Nggak sebesar. Gini lah pokoknya masih kelihatan lah. Gitu. Oke, abang diajarin bawa mobil. Diajarin bawa mobil. Jadi kalau misalkan pagi-pagi bokap belum bangun kan gue suka sosok manasin mobil. Ya manasin mobil. Manasin dulu tuh. Pelan-pelan set. Maju mundur. Set keluar. Gitu-gitulah. Pernah juga gue akhirnya karena gue maling-maling mobil lah. Terus tiba-tiba pintu kanannya itu kena apa kayak Baret. Beram. baret yang kena di kalau di jalan-jalan itu kan di komplek di Sumatera tuh suka orang bikin tempat duduk dari Bu, semen. iya Kami Bu. bilangnya bu. Kami bilangnya. Bu ya, Bu. Yang Gitu. semen untuk duduk. Jadi pas belok emang gak kelihatan. Iya. Nggak kelihatan. Jadi pas gini belok kanan, serat dari pintu depan sampai pintu belakang. Aduh, nah aku waktu itu mikir gimana caranya aku menghindari ini ya gitu kan. Akhirnya mobilku parkir depan rumah. Dengan posisi Dengan posisi begini. Jadi biar nggak pokoknya kelihatan. baret itu dekat ke pagar. Ya, biar nggak kelihatan. Terus aku mikir lagi, kalau begini nanti gimana alasannya ya? Gue balikin lagi, Ya. biar kelihatan. Gue udah punya alasan. Oh, nggak tahu tuh, Iya, mobilnya kok bisa baret? Mungkin orang lewat kali tadi. Gitu. Iya. Udah disiapkan matang-matang Iya. tuh ya. Kan bapak aku kan nggak bodoh-bodoh kali kan ya. TPRI berita. Dia menganalisa kan ya. Betul. Katanya, kau kok ini kok ada semen-semen ini bukan dari cat mobil orang ini. Sini kau. Sini kau udah gemetar kita kan. Itu mengawali hari pagi dengan buruk gitu ya. Waduh, sampai aku berjanji aku nggak mau nyetir lagi. Nggak nyetir juga aku. Itu kelas berapa tuh, Bang? Kayak kelas 5 kayak. Kelas 5 Masih SD kok. Bandel Masih kali SD. ya. Bandel kan. Udah itu bobok cewek gitu kan, party di mobil gitu-gitu kan. Enggak. Di Itu dalam berlebihan. dalam Itu anak berlebihan, Mas. Itu Dalam berlebihan. anak SD. Yang baret mobil bukan ahlanya. Hal aku mungkin juga dikit ya. Tapi kan waktu itu cita-cita astronot, masih oke ngajinya. Saat itu. SD, iya Tapi kan ngajinya ikro. Oh iya. Udah ikro berapa Masnya? Dulu 3. Dulu. Berhenti di SD, 3. SD. Berhenti di 3. Berarti setelah sadar Kristen kan. Kayaknya Kok belajar ya gitu. SMA di SMA di Bengkulu. Bengkulu Aku SMA sampai. 5 kelas 1-nya.
di depan stadion tadi letak posisi. Kelas satunya. Kelas satunya. Berarti pindah. Pindah nih kasus nih berarti nih. Iya, Ada istilah napi berarti nih, naik pindah nih. naik pindah. Jadi Iya. karena di SMA itu kalau mau masuk ke IPA nilainya harus cukup. Ya. Kayak nilai-nilai mata pelajaran IPA. Iya, karena aku ngincarnya IPA aja pokoknya. Oke. Cuma karena aku sering bolos, jadinya aku nggak masuk lah, nilaiku tidak mencukupi. Nah, udah aku carilah sekolah yang kira-kira bisa menerima aku di IPA. Masuklah aku ke SMA 8. Akhirnya. Pindah sekolah. Pindah sekolah tuh. Masuk IPA. Masuk IPA, alhamdulillah. Karena dites juga dulu kan. Ya, Layak kan nih anak nih masuk IPA nih. Memang pintar berarti. Ya lumayan alhamdulillah, masih Iya, ada lah iya. dikit-dikit Masih ya. ada. Nah, terus habis itu masuk IPA. Jadi cuma 2 sekolah tuh pas SMA. SMA 5 sama kelas SMA 8. Gitu. Tamat SMA 8. Tamat SMA Kuliah, 8. Bang? Kuliah, sempat kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Ubeng. Hukum. Unip. Universitas Bengkulu. Ubeng ini Ubeng. Si perkara Bengkulu Ubeng asal singkat Nah, aja. tapi Bang. dari tadi lihat dari kecil sampai SMA udah terbiasa pindah-pindah sekolah Iya. menghadapi teman-teman baru harus gimana Iya. caranya. Betul. Makanya aku tuh sebenarnya enak gitu kalau ketemu orang-orang baru karena mungkin udah terbiasa dari dulu kan. Berarti Bang Gilang ingat nggak teman Batak pertama Bang Gilang? Sumatera. Banyak. Bengkulu banyak pasti. loh Bang. Teman Batak. Ya. Kan nggak mungkin isi orang Bali toh. Wah, jangan langsung dikotain rahangnya. Mau ngomongin orang Batak. Ada. Kelas 3 SD tadi. Palembang Di berarti. Batu Raja. Batu Raja tadi. Oh, di sini Batu ya. Raja. Tadi Palembang kan di sini. Iya, Bengkulu sini. Bengkulu sini. Lahir mah di sini. Bentar ya, biar anjir lah. Hilang. Ya Allah, Ya hilang. lupa dari di mana. Hilang. Paksa ulang lagi. Lahir di mana tadi? Udah diudahin. Ya gitu. Kalau teman Batak pertama yang seingat aku itu adalah waktu aku kelas 3 SD itu namanya Aan Halveus Samosir. Marga ya? Marga. Samosir Iya ya, dong. Marga. Samosir. Bukan cuma pulau, marga juga iya. Ada Marga Samosir. Ada pulau. Dan bukan ada lagu marga. juga. Pulau Samosir dong. Iya. Dekat Bang waktu itu sama dia? Lumayan karena rumah aku di Batu Raja tuh dulu dekat sama rumah. Dekat sama rumah dia. First impression Bang ketemu sama orang Batak, orang-orang dari Sumatera Bang, kayak apa Bang? Nggak ada apa-apanya karena menurutku orang-orang Batak itu kan memang kalau dianya sih udah gede di situ ya, jadi mungkin Culture-nya udah culture-nya sama-sama. udah sana. Cuman kalau aku ketemu orang tuanya, ya orang Batak itu kan memang mulutnya kan keras kan ya, tapi kan hatinya lembut, mantap nggak? Wis, mantap. Aman. Aman. Ini nanti banyak yang nge-like nih. Oh, Yang dipotong di TikTok. Aku cinta Batak. Ya. Saking cintanya istriku bermarga Siregar kunikahi. Iya, Kak Adisti. Iya. Siregar. Boleh lah. Tapi Nanti. udah hilang dari nyokapnya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa nanti istrimu boleh lah bintang tamu di sini. Jadi. Ngomongin Siregar. Sekalian ya. Iya. Istri Batak berarti Bang? Isli iya. Iya. Adu argumen kencang nggak? Tapi nggak mengadati Bang waktu itu pesta Bang. Enggak lah. Enggak, karena kan udah hilang Kan udah hilang di mamanya. Oh, hilang di Iya. dari mamanya udah hilang. Oh. Dari mama udah hilang. Makanya dia sekarang tapi mamanya tetap mau pakai marga Siregar di belakangnya. Oke. Kalau dia Siregar. hilang. Iya, Bobby Siregar. Apalagi kuliah jurusan hukum ya. Boleh jurusan Hukum hukum. banyak kali orang-orang Batak pasti kan. Iya, banyak betul. Iya. Banyak betul. Karena kayaknya emang favorit ya untuk orang-orang Batak tuh di jurusan hukum tuh. Tapi kalau tadi kan Universitas Bengkulu. Bataknya itu banyak yang perantau apa memang sudah besar di Bengkulu? Banyakan yang perantau. Yang di Bengkulu ada, tapi banyakan yang perantau dari sana. Karena Universitas Bengkulu kan salah satu universitas negeri. Iya. Hukum itu akreditasnya A di sana. Di Jadi Bengkulu? banyak orang- Iya, banyak orang. Lumayan yang favorit lah. Lumayan favorit yang untuk daerah-daerah Sumatera ya. Mungkin ya pilihan kedua atau ketiga lah gitu. Akmil Bang, cita-cita jadi Akmil. Nah, Karena sadar postur gede apa semua gitu. kalau gua sih lebih kepada ini sebenarnya. Jadi dua keluarga gua itu ada yang masuk Akademi Angkatan Udara di Jogja. Nah, terus setiap kali mereka pulang lebaran itu, mereka tuh pakai baju pesiar kan, yang coklat-coklat itu kan. Iya. Gua kira bawa helikopter. Belum boleh. Belum dong. Dan nggak pulang lebaran juga tiba-tiba di depan rumah ada helikopter. Dua lagi. Kasihan sampah berserakan. Nggak usah Pikir sih ya udah. Kan udah maksudnya udah diselesaikan enggak gitu. Enggak ada, Ben. Main di atas aja ada terpal.
Lah kan mudik. Iya sih. Betul. Nah helikopter ada kapalnya gitu. Helikopter nggak terjadi, ini nggak terjadi. Gak usah dibayangin akibatnya. Aku bingung loh mau dukung siapa dia. Kubu yang Ini mana? nggak terjadi. Iya sih nggak terjadi. Terus mereka pakai baju dinas lah ya Iya, hitungannya ya. mereka pakai baju dinas. Coklat-coklat lah. merecet ketat gitu. Waduh, di sini kan harus pakai kantong kan mereka ada 2. Ini harus ada kotak gitu. Jadi ada buat di sakunya. Jadi benar-benar tegap kali mereka itu Iya, kan. iya. Terus ininya gesper mereka setiap pagi tuh pakai braso. Wah, biar mengkilat. Biar berkilat. Sepatu disemir. Terus orang-orang tuh ngelihat, wih gagah kali orang-orang ini gitu kan. Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku nggak terlalu pengen untuk masuk ke tentara, cuma pengen dipuji gagah kalian. Cek, kepikirannya itu sebatas pengen kelihatan gagah. Iya, kayaknya itu. Memang tahu. Kayaknya emang haus pujian aja gitu loh. Iya. Kalau itu nggak usah jadi akmil, Bang, nyemir-nyemir sendiri aja, Bang. Tapi jujur, aku memang akhirnya setelah SMA aku niatkan betul-betul. Makanya dari kelas 1 aku pengen masuk IPA tuh gara-gara ini. Oh, pengen. Karena chance untuk masuk ke Akmil sepertinya lebih besar kalau Lewat IPA. Iya benar. Gitu. Udah IPA lah, postur. Iya, beris orang aku ini tes di Danrem 041 Gamas di Bengkulu itu. Tentara-tentaranya tuh nepuk bahu semua. Wih, calon komandan kita nih gitu. Wih. Gak ada yang lain, aku aja sendiri. Padahal masih mau daftar aja itu. Iya, pas udah masuk daftar segala macam, kita udah tes yang pertama itu tentara udah pada nepuk bahu semua kan gitu kan. Wah, calon komandan kita nih. Ya, pas nggak lulus aku sempat stres juga. Akhirnya jadi komandan. Angkat. Bam. Nggak nyoba lagi, Bang. Sekali aja berarti. Enggak sekali aja. Nah, itu sih nyemplung ke entertain nge-host seperti mati lampu. Kapan mulainya? Dari mana jalan? Sadarnya dulu kan. Kamu mentang-mentang beda station gitu kok. Dulu nih kakak seperguruan loh. Kan jago kali kalau niruin itu. Iya. Kan SoundCloud awal segalanya kan? Iya. Iya enggak? SoundCloud itu kayaknya di tengah-tengah Ben kayaknya. Justru Awal di mulanya tengah-tengah. kayak mana, Bang? Bisa di entertain tuh kayak mana? Balik lagi ke Jakarta tuh gara-gara ikut lomba pemilihan model Indonesia. Balik lagi ke Jakarta. Kan aku lahir di Jakarta kan. Ya. Umur 5 tahun tuh aku pindah ke Palembang. Iya. Ya. Oh iya. Aduh di mana tadi udah gitu. Udah ada. Oh iya. Ledom. Ngeri. Iya, ledom. Ledom. Catwalk lagi kan? Catwalk bukan foto, catwalk. Waktu itu. Jadi memang pakai baju-baju desainer memang. Jalan sampai ke Freeport. Selamat dia ya. Sampai kemana? Selamat. Kau juga pernah lagi jangan-jangan? Enggak Tapi pernah. alhamdulillah selamat. Iya, maksudnya apa namanya? Gimana ya nyapu ini gimana ya? Gak usah disapu, orang memang selamat. Ya, soalnya pergi-pergi kan. Untung aja mau mikirnya kemana. Kurang sehat apa? Orang jalan sampai ke Freeport. Bukan jalan itu, kok kira ketok sampai Freeport? Enggak. Oh, Bang berarti balik ke Jakarta karena orang tua pindah lagi ke Jakarta. Enggak, aku sendiri itu. Belum lulus tuh kuliah, udah ditinggal kuliah. Gara-gara aku kan nggak lulus Akmil. Terus aku bingung, kataku kalau aku di Bengkulu terus kayaknya aku nggak akan berkembang ini. Aku harus keluar dari Bengkulu gitu kan. Terus orang tua aku sempat nggak setuju kan, ngapain kau gitu kan. Kau kan kalau ada niat kan kau angkat-angkat tai kucing gitu. Iya. Orang tua gitu kan. Enggak, kali ini aku serius, aku benar-benar nggak mau lagi di sini karena aku nggak mau Sari Roti. Nggak usah dipanggil. Ada bunyi. Nanti lewat hilang. Ya kalau datang beli aja. Iya kalau datang Memang terlatih. Apapun ada yang masuk harus direspon. Nggak boleh teman didimin. Sari Roti dipanggil. Nggak boleh dragging. Nggak boleh didimin. Nah kalau dipikir abang ninggalkan kuliah, belum selesai kuliah, Belum. Berarti secara timeline tuh masuk kuliah, daftar Akmil. Kuliah nih terbengkalai nih kuliah nih. Karena udah yakin banget masuk Akmil. nggak jebol Akmil. Jebol Akmil, pindah ke Jakarta. Ikut lomba model tadi tapi Basicnya apa nih? Kok berani-beranian ke Jakarta ikut model? Maksudku Akmil ke model kan kayak Ya kayak nggak nyambung ya. Sebelum Akmil ngambil uang sumbangan dulu lagi, Bang. Itu jauh kali. Jauh. Apa bang basicnya? Apa udah di Bengkulu udah foto model apa segala Kalau macam? di Bengkulu aku memang udah jalan, cuman nggak sering. Jadi kalau ada event-event gede di Bengkulu, aku termasuk salah satu yang dipakai untuk jadi modelnya. Gitu. Balik lagi secara postur, kulit. Iya. Look, ganteng. Nah gitu. Jadi makanya itu sebagai modal kan. Akhirnya berjuanglah ke sini, dapat 3 kategori, juara 2. Gue sambil baca.
Dapat juara 2 busana daerah, juara persahabatan, sama juara 2 model Indonesia di tahun 2008. Pemilihan model Indonesia. Ya, jadi dulu almarhum Ramli itu membuat kompetisi model untuk masyarakat-masyarakat di seluruh Indonesia. Gitu. Tahu itu Bang, tahu kompetisi itu dari? Tahunnya dari ada satu manajemen di Bengkulu waktu itu yang mengirimkan gua ke sana, namanya Lamentik dulu. Oke. Oh, berarti dikirim nih dari Bengkulu, Iya, dikirim untuk ikutin kompetisi begitu. ini. Ternyata begitu ikut juara. Alhamdulillah. Berdatanganlah job-job itu setelah Jadi, kejuaraan. yang pas lagi ada lomba model, banyak pencari-pencari bakat tuh yang datang dari PHP. Ya, ngeliatin. Bahkan mereka suka jadi juri kan? Yang dari PHP. Ya, suka ada, cuman Suka ada juri. saat itu enggak. Jadi Enggak, yang oke. waktu itu mengundang gua untuk casting itu adalah Mas Muji di Multivision Plus. Waktu itu masih di MVP dia. oke. Nah, terus sama si Mas Andreas Muziar, almarhum. Itu yang ngundang gua untuk casting di Multivision Plus. Alhamdulillah akhirnya pas casting dapet. Terus syuting pertama gua itu adalah syuting bareng Fauzi Badila. Iya, benar. Sinetron. FTV. Gue cuma dapat satu. Fauzi Badila, Mas. Fauzi Badila, Mas. Dia Yang nyebutnya tadi apa? Ucup katanya. Itu Fani Fadila. Yang pakai baju bola. Bukan. Itu Fani Fadila. Fadila. Yusuf bin Sanusi biasa dipanggil Ucup, anaknya Wauci. Fauzi Badila yang mengejar matahari. Tahu matahari, botak. Botak. Iya. Peran utamanya dia waktu itu. Itu syuting pertamaku itu. FTV, Bang. FTV. Jakarta syutingnya. Syutingnya Jakarta. Aku ikut ini mobil kru waktu itu. Nah itu Jakarta model FTV tinggal sendiri atau sama siapa? Tinggal ini sama tante kan waktu itu kan. Di daerah Pondok Gede awalnya tuh kan, tinggal sama tante di daerah Pondok Gede. Jeti Werinji. Yes, Jeti Waranggain. Jadi dari modeling ke aktor dulu. Aktor. Setelah itu ya udah pelan-pelan casting lagi, tapi ternyata susah juga ya untuk menembus dunia FTV, Iya. sinetron itu susah ternyata. Karena kan saat itu mereka mencari yang looknya bule. Aku berarti. Iya, kau betul. Ya, betul. Aku salah bule. Kau tuh salah bule enggak? Tahu, makanan. Makanan ada ditaruh saus. Ada ditaruh saus. Di Medan namanya salak bule. Salah bule. Ada pernah dengar? Nggak ada, aku Padang nggak juga. tahu. Salah lauk. Ya ada juga salah Ada salah bule. Kayak itu, dia kayak perkedel dari ya? ubi. Betul. Iya, kayak perkedel. Suka ada di tukang lontong sayur Padang. Betul. Wah, enak tuh. Iya enak. Yuk sana yuk. Nggak usah, ini dulu ngobrol dulu aja. Ngobrol dulu aja selesai. Soalnya biasa kalau nongkrong gitu kan, yuk sana. Iya, langsung sana. Kita tinggal dong nih mereka. Iya. Oh, itulah FTV lah. Iya, akhirnya. Terus berapa lama tuh? Sekitar 3-4 bulanan lah. Terus akhirnya gue dapet ini peran di sinetron Cinta Indah 2. Tapi perannya itu, jadi kan ada peran utama. Iya. Ada peran pembantu utama. Nah kemudian peran pembantu utama ini punya teman. Gue temannya teman pemeran pembantu utama ini. Jadi udah layer ke-4. Temannya supporting. Ya. Di skrip apa teman dua namanya? Teman dua. Pemuda 1. Enggak dong. Pasti udah ada nama karakternya dong. Udah ada karakternya. Di Aqua ditulis tuh biasa pemuda 1, warga 1, warga 2. Gak ada nama karakternya. Cuman gue lupa nama karakternya siapa. Berarti terbilang lancar ya, Bang? Atau ada beratnya juga? Sama, struggle juga. Struggle juga. Apalagi aku tuh kan benar-benar nggak punya modal apa-apa. Kendaraan kan nggak ada, motor pun aku nggak ada. Seenggaknya aku mikir waktu itu kalau ada motor aku bakal bisa kemana-mana. Ini nggak, benar-benar nggak. Orang aku pernah di calling syuting itu di Cisarua, Bogor. Aku nggak tahu Cisarua itu di Bogor. Di kepalaku yang namanya Ci itu dekat-dekatan. Iya. Cinere, Cirende. Iya, gue pikir itu daerah Ci ya gitu. Analisa gue karena nggak ada Waze, nggak ada Google Map dulu kan. Iya. Nah terus habis itu aku coba setahu aku yang ke Cisarua itu adalah mobil Agramas waktu itu. Oke. Bus lagi. Iya. Terus ya ini aku nunggu bus di depan UKI. Ya. Cawang tuh ya. Oke, Terus tulisannya Cisarua. Iya. Oke. Naiklah aku. Terus sampai ke stasiun. Kok ini nama stasiunnya beda? Tahu nggak Terminal. Cikarang. Aku ke stasiun Cikarang. Iya, karena tapi bus itu pun nanti akan ke Cisarua. Tapi Cikarang dulu. Tapi Cikarang dulu. Karena posisinya harusnya aku nunggu tuh depan UKI banget. Iya.
Ini aku nunggu tuh depan yang sisi sebelah sininya, yang jalur sebaliknya. Jalur sebaliknya, yang arahnya langsung ke situ, yang ke Cikampek. Iya. Nah terus aku tanya lah sama supir taksi kan, Pak kalau misalkan ke Cisarua Pak ke alamat ini berapa kira-kira Pak kalau naik taksi Bapak? Nah lo. 300 Bang. Aduh. Fee-nya berapa tuh? Fee aku waktu itu 550. Pulang balik itu 300 kalau taksi juga. Iya. 300 600. Nombok. Taruh lah kalau syuting lepas-lepas teh manis sama kopi ya nggak belikan ya bisa minta ke PU ya. Waktu itu aku telepon lah Astradanya, aku bilang, Bang sorry aku nyasar, aku nggak tahu alamat, aku bilang gitu kan. Masih mau nunggu apa enggak? Ya udah kita tunggu kata dia gitu, nggak apa-apa, baik banget waktu itu. Terus akhirnya udahlah mau nggak mau aku nggak ada duit kan, tetap harus naik bus lagi. Kalau bus waktu itu cuma 11.000 apa kalau nggak salah. Akhirnya naik bus lagi, turun di Cisarua, turun di Bogor barang siang, baru naik taksi ke arah Cisaruanya. Nah, itu lebih murah tuh kalau di situ. Cuman ya itu perjuangan-perjuangan kayak gitu tuh ada Gil. Pas nyampe gimana? Pas nyampe alhamdulillah belum mulai. Belum take yang akunya. Iya. Aman-aman. Jadi nyampe gitu kan, terus bawa baju apa kan kita gitu dulu ya. Iya. Kalau baju itu kita sendiri udah, nggak dari wardrobe. Ini lipat. Iya, ini ada opsinya. Opsi gitu. Sepatu bawa 2, 3. Iya, sepatu tuh pantofel 1, cat 1 gitu. Sempat merasakan kan soalnya. Merasakan. Sempat ada momen kayaknya nggak di dunia kayak gini aku ini. Enggak juga. Waktu itu tuh yang menguatkan tuh karena aku anak nomor 1 kan. Jadi mau nggak mau aku harus jadi contoh. Apapun aku hajar. Karena aku udah terlanjur ke Jakarta. Nah karena bapakku dulu bilang gini, kata bokapku tuh dulu, Lang di Jakarta itu tuh orang baik banyak, orang jahat banyak, orang yang kaya banyak, orang miskin banyak. Kalau kau betul-betul mau jadi orang apa, tolong fokus ke sana, jangan nanggung. Kalau kau mau jadi orang jahat, jadi orang jahat sekalian. Kalau mau jadi orang preman sekalian. Tapi jadilah preman yang top gitu. Iya, tapi jadi top kata bokap gitu. Nah, kalau kau mau jadi orang baik, jadi orang baik sekalian. Kau pilihlah di situ. Intinya jangan nanggung Jakarta itu. Oke. Makanya aku nggak mundur-mundur lagi. Berapa lama Bang sinetron tuh Bang? Sekitar 3 bulan juga. 3 bulan. Lumayan berarti episode Untuk hidup lumayan lah ya. Iya lumayan lah untuk ini apa stripping waktu itu. Tapi aku cuma dapat 11 episode aja. Cuma lumayan banget. Iya. Untuk hidup sendirian, Lumayan, kan, bayar lumayan. kosa, nggak tante ya? Enggak masih tinggal. Jadi turning point ini jadi ke dunia hosting Kayaknya dari pas gua mulai masuk ke Trans TV. Extravaganza. Itu tuh mulai 2009 gua masuk Extravaganza, ada casting. Temen gua sendiri yang jadi manajer gua. Terus dia yang masukin CV gua ke sana, casting lah. Gua di Extravaganza, masuk ke sana di kontrak 3 tahun. Nah, sejak di kontrak 3 tahun itu bayaran gue sih nggak gede, cuma 1.500.000 satu episode. Cuman pas di kontrak tuh gue udah happy aja, Gel. Karena kayak 3 tahun tuh insya Allah aman. Iya. Ada duit terus. Nggak usah panik lah. Nggak usah panik. Minimal seminggu sekali syuting aja. Berarti kan aku udah ngantongin 6 juta. 6 juta. Iya, itu tuh udah happy lah, udahlah. Aman di Jakarta. Aman gitu kan. Nah, sejak masuk Extravaganza mulai ngomong lah sama om tante itu kan, aku kayaknya mau ngekos aja gitu kan. Udah cukup lah, makasih gitu-gitu. Dalam hati biar lebih bebas. Udah kenal banyak teman. Tapi kan tiap subuh pura-pura sholat. Ya begitu. Di Extravaganza itulah mulai main apa istilahnya? Yang mengikuti suara orang? Impersonate. Atau dari dulu udah sadar punya kemampuan itu? Kalau dulu sih aku udah sadar, aku punya bisa ngikutin guru-guru kalau lagi kosong jam pelajaran tuh kan suka ada guru gitu kan. Nah, kalau aku tuh kayaknya mulai dikenal orang impersonate itu pas YKS justru, bukan pas Extravaganza. Karena abang belum mengeluarkan itu. Sudah, cuman mungkin orang nggak terlalu ngeh. Karena Extravaganza saat itu tuh ketutup sama OVJ. Karena ini Extravaganza yang seasonnya udah akhir-akhir. Yang Omes kan? Setelah Omes jauh, pokoknya aku masuk. Ibop tuh kreatifnya. Iya. Salah satu yang terima gua itu. Tapi memang basicnya manajer kan teman. Iya. Memang basicnya Gilang nih ada komedi-komedinya atau coba aja siapa tahu masuk. Coba aja. Walaupun basic gua mungkin ada gitu. Gua suka komedi, tapi lebih kepada apa aja dulu, masuk aja dulu. Udah yang penting duit, kerja yang hidup, untuk hidup. Iya. Makanya. Tapi kalau dipikir hampir sama Kristo.
Iya ya, niru-niruin guru. Oh iya awalnya emang gitu. Ngirim nggak bang waktu zaman dulu tuh kayak udah ada nanya nggak orang tua? Dengan kontrak 3 tahun itu. Dan daerah kalau kita masuk TV kan beda ekspektasinya, Iya. pasti kan? Iya. Ya pastilah kalau orang tua kan happy banget, terus juga aku kan nge-share juga ke teman-teman di Facebook kan. Iya. Kala itu. Kala itu gitu. Nanti tonton aku ya. Iya. Kawan-kawan pasti gitu. Dari dulu emang udah aku yakin kalau gue nih masuk TV. Ada lagi. Bener. Tapi betul Gel. Jadi Iya, aku waktu SMP, SD itu aku pernah ngomong gini ke kawan-kawanku. Kalian nggak mau minta tanda tangan aku, ntar susah kali. Nanti kalau aku terkenal susah. Dari SD udah sombong. Belum jadi. Setelah itu ekstravaganza nyambungnya ke YKS. Iya, jadi setelah 3 tahun tuh aku dapat program tuh dari mulai Extravaganza, Studio 1, Sketsa, The Rings, Anjing The Rings. Acara The Rings. musiknya. The Rings apa tuh? Acara musiknya Trans TV. Oh. Pagi-pagi, musik pagi-pagi. Host berarti. Host waktu itu belajarnya di situ gitu kan. Terus mulai mengenal ini, oh ternyata baju itu bisa bisa disupport ya sama brand-brand gitu. Iya, mulai dari situ tuh. Nggak harus beli gitu. Nggak harus beli gitu. Ya kita tinggal bayar si fashion ini kita aja, stylist kita aja. Ya gitu-gitulah, gue baru tahu ya di situ. Mengenal Jakarta lebih dalam. Mengenal Jakarta lebih dalam. Tapi untungnya tertahan dengan jumlah uang yang dihasilkan. Kalau udah banyak betul mungkin ya lebih dalam lagi aku mengenalnya. Ada basic ngaji tadi. Iya. Ada basic astronot tadi. Sama basic miskin. Iya, itu yang nyelamatin. Itu yang menyelamatkan. Basic miskin betul. Jadi tahu kita mau kadang ada duit. Nah, ya ditahan lah nih ya. Betul. Itu YKS musiknya lagi gila-gilaan dong. saat itu ya. Yang programnya 4 jam, 5 jam, 6 jam gitu kan. 6 jam. 6 jam. Emang udah terlatih dengan program 6 jam. Iya 6 jam memang. Makanya dangdut 4 jam. Ya, Slow. Iya ya. Kita berarti kok ada program 4 jam ya gitu. Kita hostnya nggak istirahat. Tapi dulu tuh kalau nggak salah pas Dea Asia, nih aku udah mulai nyaman nih. Gitu. Iya. Pas Dea Asia itu aku pernah tahun berapa lupa. Jadi mulai syuting tuh kita jam 7 selesai setengah 3. 7 malam. Selesai setengah 3. Iya. Tapi iya benar. Bang Gilang pernah suca nggak bang? Iya, pernah lah. Aku suca tuh kan juga lama tuh. Itu benar, itu lama juga Suca tuh jam 7, nanti sampai setengah 1. Iya. Jam 1 gitu. Iya betul. Kayak gitu juga betul. Sama. Iya. Itu rutinitas yang sebenarnya awalnya mungkin capek tapi lama-lama udah kayak santai aja ya bang. Apalagi nge-host kan nggak bisa, otak kan harus mikir terus kan ngomong apa lagi. ya joget deh apa kayak bingung kan. Bahkan pada saat Suca itu, Bang Gilang tuh kadang pindah studio tuh. Iya, dari 1 ke 5. Ke 5 di satu hari tuh. Untungnya aku nggak ngelit-ngelit banget kan. Di Suca ada Andika, di sana ada Ramzi sama Irfan. Aku kan badut semua kan, jadi ya udahlah gitu. Lebih chill ya, Lebih chill. Cuman kadang-kadang pas lagi ada evaluasi, kok Gila nggak lucu ya episode ini. Oh gitu. Aku juga yang kena. Terus kan stay lah sekarang lama di host gitu bang, segala macam. Tapi aku lihat beberapa tahun ini suka juga main film. Itu ada mimpi atau sebelumnya yang kayaknya suatu saat aku masih pengen terus di film apa gimana? Sama itu. Aktor kali nih. Aktor. Biar aktor. Iya. Aktor juga nggak gitu ditanya. Tapi karena dulu pernah ikut dunia akting, bernyanyi dan menari pada drama musikal Gita Cinta The Musical 2010. Iya, betul. Teater gitu, drama musikal yang abang nyanyi gitu. Iya. Iya, Bang. Jadi waktu itu tuh yang pemrakarsanya itu Mbak Maira Panigoro, terus ada Kak Ari Tulang, ada Mbak Ubit, ada Dian HP. Nah, jadi orang-orang yang memang sampai sekarang pun masih menjalankan drama musikal itu. Menjalankan drama musikal. Ini juga salah satu pelopor sebetulnya. Ini sebelum Laskar Pelangi kan. Jadi 2010 itu kita latihan dari 2009 akhir ya. 5 bulan kita latihan tuh di GBK. Nah, waktu itu alhamdulillah gue kepilih jadi Galih. Jadi ada 2 double cast tuh. Ada gue sama Mario Kahitna yang jadi Galihnya. Yang jadi Ratnanya tuh si Mita Lestari, Mama Mia, sama si Milen Fernandes.
Oh. Nah, gue pasangan sama Milen Fernandes. Kalau sama Mita, gue kayak buto hijau. Jadi milih. Bukan Milen bule kan? Bule. Looks-nya. Jadi beda jam ini beda case gitu ya. ya. Jadi beda jam kita tuh show. tayang 3 hari, sehari itu tayang 2, hari terakhir tayang 1. Gitu. Aku dapat 2 kali. Abang nyanyi. Iya, live. Kali dan retna. Iya, betul. Memikat. Kok bisa, Bang? Nyanyi kok bisa? Gimana ya kali ya? Mantap. Kok kau nanya ya? Kok agak bingung kok nanya gitu ya? Dulu-dulunya tuh apa pernah di Inul Pista skornya 90, bisanya aku nyanyi gitu apa gitu. Kenapa tiba-tiba Bisa bisa? tuh ada skor ya? Bukan Ada. ya? Ada. Karena apa gara-gara itu sih? Ada efek tepuk tangan. Skornya itu si Inul yang ngasih. Enggak juga. Selamat Mas Gilang. Iya, kalau dulu kan emang suka nyanyi ya, kita kan kalau ngumpul-ngumpul apalagi Nyanyi. pas gitaran nyanyi gitu-gitu kan emang suka. Makanya akhirnya kepilih jadi case itu. Akhirnya kepilih jadi case itu. Dan itu latihannya ya luar biasa 5 bulan kan. Jadi semua 5 bulan Riz. Jadi nyanyinya live, dance-nya live. Ya namanya juga musikal Teater kan sih ya, memang. teater musikal gitu. Memang Jadi, PR. Jadi dengan 5 bulan itu jadi hafal blockingan ya? Iya. hafal banget. Gak boleh salah, gak ada retake. Nggak Masih ingat nggak sampai sekarang? Apa lagu-lagunya? Enggak, itu posisi-posisi. Nggak usah. Nggak usah ya? Ini aja daerahku sekolah tadi udah bubar. Nggak ingat lagi. Rindu api kau tanya sekarang udah susah dia ngapal koreonya. Tapi betul, kalau dibilang nyanyi, ada 8 single yang udah diciptakan. Apa aja ya? Dia Kok sih bisa nggak ada? tahu. Kok bisa ada single diciptain? Coba ya aku elaborate ya. Ya. Kekasih, cantik, goodbye, Simalakama, Asmara Loka. Lupa aku. Oh itu semua satu kalimat ya? Kekasih cantik goodbye. Cantik kekasih, goodbye. Nyanyi kan itu tadi gue bilang aku pas kuliah tuh tahu dari SoundCloud, makanya bisa nyanyi, bisa Nyanyi-nyanyi. Orang itu dia runner up kok di Akademi Selebriti musim pertama. Ya. Kalah sama siapa, Bang? Kalau sama ini Iksan Tarore. Iksan Tarok. Memang penyanyi ya. Penyanyi. Iya. Bingung lah kenapa dia ikut nyanyi orang memang Memang penyanyi. kau ngapa udah? Udah Bukan Akademi Selebriti ya. Iksan juga udah sering di Brunei sekarang kan. Iya. Iksan mana tuh? Iksan Tarok. Iya. Itu? Iya, dia di Brunei sekarang. Kesayangan. Kesayangan Sultan Brunei. Oh iya. Iya. Mantap kau. Anak Sultan dia tuh. Nyanyi di sana, gitu-gitu. Film Itulah tadi kan dari udah Iya. host nih, udah Nyanyi. udah stabil gitu. udah itu ladangnya Iya, gitu, kita bilang. Kenapa masih kayak pengen ikut di film juga nih? Aku tuh haus pujian. Aku tuh masuk Akmil Bang, masuk Akmil. Pengen dibilang aktor juga. Ya, jadi aku tuh kan suka banget dunia entertainment. Semua lininya pengen ku coba, termasuklah aku main film gitu-gitu. YouTube juga. apa. Ini Surau Sile. Ini film yang Padang itu ya sama Pras kan? Iya betul, Iya. yang sama Pras betul. 2003. Ini gua sebenarnya film gua tuh selain itu ada Sia Aimee sama 308 bareng Denny Sumargo dan Sandy Aulia. Itu gue jadi koki di situ. Kalau film pertama itu Sia Aimee. Sia Aimee. Garapan Falcon juga sih saat itu. Oh itu. Tapi kan kalau kayak Surau Sile, perjalanan pertama, yang mau tayang Star Syndrome, Star Syndrome. itu ikut jadi produser juga kan sih? Jadi produser. Kau tahu lah gimana rasanya. Tahu, pasti. heeh. Kenapa makanya? Kenapa Bang pengen Iya, jadi iya. produser itu kan pekerjaan berat. Kan Sementara selain udah haus pujian, aku haus uang. Iya kalau udah itu jawabannya ya udah ya terjawab ya. Gak usah dikali-kali lagi ya. Haus uang. Sebenarnya gini, tadi balik lagi, aku tuh pengen tahu di segala lini gimana Iya. caranya beratnya. Selama ini kalau jadi pemain kan mungkin ada arogansi sebagai seorang pemain yang kita menganggap, oh kan gue ininya, aktornya, Divanya nih. divanya gitu. Ternyata pas jadi produser itu membuat kita lebih bijaksana. Cobain deh. Kalau jadi produser tuh kita mesti ngatur produksi. Kadang-kadang pas kita lagi ada di lokasi pun kita harus juga ikut menjaga mood dari Pemain. teman-teman produksi. Iya nggak cuma pemain tapi kru semua kan. Nah itu tuh gue tuh berada di situ tuh belajar banget juga gitu. Dan di lain hal sih gue juga maksudnya merasa bahwa kalau Star Syndrome tuh sebenarnya kan ini pertaruhan. Film tentang musik itu banyak yang biasa-biasa aja. Iya, Ini kan film yang mau tayang 8 Juni. Sayang kamu. Gak usah
usah dibales lah. Yang balas Bota lagi. 8 Juni yang Star Syndrome nih abang produser, abang main juga. Sutradaranya Soleh Solihun. Sangkole. Sohun Solihe. Kenapa pengen bikin film musik? Harusnya dia yang jadi produser ini sutradaranya. Yang aku telepon pertama tuh dia. Oh gitu, Ben. Cuman aku disuruh bikin musik, aku nyanyi aja kayak tai. Oh, alasannya itu, Ben? Iya, aku udah bilang aku nggak ngerti musik, nanti filmnya jelek. Oh ya, filmnya nggak enak ya. Iya, nggak ngerti aku kan. Kalau Ditanyalah siapa? Iya, temanku yang ngerti musik siapa lagi? Soleh Solihun. Mr. Dogma. Mr. Dogma. Tapi itu pilihan yang tepat juga ya kalau Soleh, karena kan betul. secara skena musik, pengetahuan musiknya kan jurnalis musik. Belum lagi kan mulutnya terhadap kritikan musik itu sangat tajam. Tapi dia kalau jadi sutradara, itu sangat baik. Itu makanya aku mau kutanya, kan Soleh ini kan kayaknya benci mulutnya kan. Toksik abis tuh orang kan. Dia pas jadi sutradara kayak gimana orangnya? Beda kalau dia sutradara. Jadi aku kan biasa namanya pemain kan kadang sutradara tahu mana emosinya yang ketinggian atau terlalu rendah gitu kan. Dia cara ngomongnya enak banget. Jadi ngomongnya gini, "Lang, tadi itu bagus. Cuman kayaknya untuk di scene ini lu harus lebih kurangin sedikit karena nanti akan ada begini-begini." Oh gitu ya? Oke, siap gitu. Kalau Soleh tidak jadi sutradara, pasti dia akan bilang gini, "Acting lu jelek." Iya, aku gitu. Benar. Gue harusnya kagak kayak gitu tuh. Acting lu jelek. Iya. Dia pasti gitu. Turunin dong gitu. Pasti gitu kan dia. Nah, itu dia. Apa yang terjadi ya? Ya dia sadar kalau itu punyanya dia juga. Ya kalau dia mau gitu ya nggak jalan dengan Atau baik kita kali. tanya langsung, kita undang aja deh. Nggak usah, udah ada dia. Nggak ada. Nggak ada kejutan. Berarti sutradaranya Soleh Solihun. Tentang ini film bercerita tentang musik. Tentang musik. Film tentang musik. Premisnya kan dia pernah terkenal, ya kan? Betul. Besar jadi. Ada apa, Riz? Nggak tahu tadi kayak ada gitu. Bukan shot ini sebelah, trank ini sebelah ada. Nggak ada kayak Enggak. Nggak ada ya? Sebelah. Susut tadi Bang Oki mau ngusir kucing, Bang Kuku mau ngusir kucing. Ini kucingnya udah datang lagi. Enggak, sebelah. Dia ternyata dia yang sut tadi. Sut gitu dia tadi. Dia tadi ternyata dia. Ternyata dia. Enggak apa-apa. Hei kucing, kau udah tadi lewat terus ya, Ben? Sabar. Siapa nama karakternya, Bang? Kucing itu. Bukan abang. Karakter dia nggak ada di trailer. Aku habis ngomong sama kucing tadi. J, namanya J. J ini kan pernah beken ya. Sinopsisnya gimana sih? Jadi J ini dulu terkenal. Iya. Terus kemudian mau kembali lagi setelah 14 tahun dia vakum, ternyata dunianya sudah berbeda. Dunia musiknya berbeda. Dunia musik berbeda, industrinya udah mulai berbeda. Nah, akhirnya dia berusaha untuk bisa masuk lagi ke industri musik dan dikenal dengan menggait satu wanita. Mudah-mudahan harapannya adalah bisa terkenal. Ternyata banyak yang lebih suka si wanita ini dibandingin si J. Oh, lumayan relate berarti ya dengan kondisi bahwa musik sekarang sudah sangat berubah ya. Betul, apalagi kalau misalkan banyak juga produser-produser yang lebih mementingkan bagaimana engagement di sosial media dibandingkan kualitas kadang-kadang gitu. Aduh. Sabar ya, Boris. Aduh. Ya, Boris. Oh, bukan. Ada gitu-gitunya juga. Aduh. Film ini mengangkat gitu-gitu juga. Iya, ada gitu-gitunya. Apalagi yang bikin Soleh ya, kayaknya dibikin ini banget ya. Di capture banget sama Soleh di situ. Gitu. Cuman yang menjadi PR adalah Soleh tuh pengen musiknya tuh live. Jadi kita nggak ada rekaman di studio post untuk studio itu nggak ada. Nggak ada dubbing lagu. Jadi biasanya kan kalau adegan yang ada musiknya itu di lapangan lip sync. Nanti di post dibikin biar sing gitu kan. Nah, ini maunya live. Ini live. Jadi, Kenapa? Karena toksik orang. Karena repot. Kan akhirnya mahal banget ya. Mahal ya biayanya. Tapi ya sudahlah, itu kepuasan Soleh lah. Karena dia pengen, gua kan bilang, Kang, tapi gua main gitar itu gua nggak jago. Gua bilang metik tuh gua nggak jago. Justru itu yang gua mau, biar penonton ngerasain, oh ada falas-falasnya berarti bener nih. Gitu. Oh gitu ya, Kang. Sepertinya dia ingin menghancurkan karir. Tapi Berarti J ini anak band. Anak band. Teman sebandnya siapa? Bagus bridgingnya, Boris. Jadi gini, teman satu band itu ada 2 personil Gigi, Kang Thomas sama Kang Hendy. Terus mereka cabut dari Gigi.
Iya, mereka cabut dari gigi karena kan ada gigi bungsu. Bukan itu. Iya, maksud enggak. Oh, Mereka untuk pemain. Kan untuk main doang. Main film. Ini band ini nggak lanjut kok. Cuman di film ini doang. Udah di sini aja. Iya, iya. Karena semuanya alfa kan. Iya. Susah. Terus ada Radi Danista sama Dencas. Oh, Denny Casmala. Oke, Kang. Denny Casgur. Sama Wendy Casgur. Thomas Ramadan jadi main bass. Kang Hendy di Hendy drum. main drum. Ya. Randi keyboard. Iya, keyboard. Dencas gitar. Itu main filmnya amat orang. Yang mereka kan memang anak band Iya, beneran. betul sekali. Itu kalau bukan Soleh Solihun yang minta nggak mau nggak tuh. mau mereka. Pasti. Berarti 4 pergerakan real, 1 agak kaku ya. Untungnya aku dengan modal udah mic aja udah. Iya. Itu udah cukup gitu. Vokalis ya. Vokalis aja udah terserah deh. Iya. Banyak scene ngeband Banyak. di film itu. Dan semua yang main di situ semuanya musisi. Jadi ada adegan di kafe, bandnya pun itu band-band asli main. Band reguler cafe. Band reguler kafe. Beneran. main, ya. Kembali lagi kepada sang sutradara, pengennya live. Pengennya live. Pantas agak mahal ya biayanya. Lumayan. Bang Kesnya Bang Gilang, Aku, Tora, Kezia, Tisa Biania. Bisa, Tanta. Maisa Kana, Aryo Wahab, Tika Priyatnakusuma. Nggak usah harus semua sih, nggak harus Oke, yang oke. Hafal yang karena hafal. produser. Oh iya bener. Coba kalau bisnisnya pemain. Tahu nggak kenapa dia hafal? Karena- dia yang bayar. Iya. Ah ini mahal Iya, kali. iya, 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 dari betul. semua case itu, dari semua Padahal case, 2 scene. Kok mahal kali? Jadi tahu ya. Iya. Jadi tahu harganya. Dari semua scene itu siapa yang paling mahal? siapa Bang? Aduh, ini benar kalau Berarti ini film bisa dibilang kurang lebih menceritakan banyak keresahan musisi. Iya, banyak keresahan khususnya musisi, tapi secara umum sih di dunia entertainment. Entertainment. Karena siapapun ada fase star syndrome. Wih, boleh juga. Pernah nggak Star Syndrome? Nggak tahu ya aku ya. Uya. Nggak tahu aku maksudnya. Kayaknya orang lah yang bisa. Kayaknya biasa kok itu star syndrome tuh sesuatu yang Kayaknya iya, normal iya. aja kan. Yang iya. bahaya itu kalau diladenin rasa itu. Iya, Oh iya kalau kan? kita terima ya. Iya. Diiyain. Diiyain. Tapi contoh dong satu yang keresahan musisi di dunia entertainment, apa yang di film ini yang di capture gitu, salah satunya apa yang anak-anak band tuh kalau di TV apa gitu. Pengangkat band lagi Apakah jelek. apakah persiapan live tapi jadinya lip sync apa -1 apa? Ya itu juga pernah di capture di film Queen ya, kalau itu mah. Iya. Kalau yang ada di film ini tuh lebih kepada semua itu harus berdasarkan sosial media. Jadi sekarang ini iya, sekarang ini tuh harus gitu. Jadi mau lu sebagus apapun ya kalau misalkan Sosial media yang nggak hidup. engagement lu kurang ya Nggak dipakai. nggak dipakai. Iya. Bagus apapun aktingnya kalau followersnya dikit nggak dipakai. Nggak dipakai juga. Itulah makanya. Untunglah sutradara band nih, ya kan? Makanya dipakai kita. Nggak Nggak dipakai. dipakai. Tapi akhirnya terbukti kan filmnya oke kan. Itu. Iya. Karena dia dari hati yang nulis filmnya. Nah, itu. Emang nggak suka sama Tapi- bapaknya juga. Oh, gitu. Nggak usah ke sana arahnya. Enggak, dia makanya kalau film tuh bagus dari hati ditulisnya. Itu asli cerita kisah nyata gitu ya. Nyata kali. Sampai sekarang. Nyata tegak diperbesar ya. Bayangan cermin. Itu rumus apa? Ternyata tegak diperbesar. Iya. Pintar juga ya Boris ya. Kan? Oh berarti ini bercerita tentang Sangat musik banget lah filmnya ya. Musik Riz, musik banget gitu. Buat yang suka-suka nyanyi aja ini tuh relate banget. apakah dengan treatment tadi yang sutradara lakukan live, apakah bisa membuat kesan kita di bioskop kita bisa singelong bareng juga? Experience-nya? Itu misteri. Kalau itu misteri. Dan gua pun jujur belum nonton. Iya. Aku udah. Kenapa? Gimana caranya kalau Kok bisa produser belum nonton? Kok bisa? Masih nonton di LK21 Kan belum ada. Produser kan biasanya ikut ngedit. Ikut, cuman aku minta sama Dendi, aku bilang jangan deh, aku nontonnya nanti aja belakangan aja. Kenapa? Kalian aja. Aku takut tidak merasakan euforianya ketika nanti Premier. Karena selain produser main juga. Iya. Jadi aku percayain aja sama mereka gitu kan, ya udahlah gitu. Yang penting Dendinya oke, Soleh bilang bagus lah, acting lo oke kok gitu, ya udah ya. Karena soalnya dapat kabar juga berarti. Iya. Karena soalnya nggak mungkin muji-muji tanpa sebab. Nggak kan. mungkin. Mulutnya kan Iya, karena udah selesai syuting, ini pasti Iya. jujur nih orang gitu. Ya udah dah. Mulutnya apa, Ben? yang mulutnya kayak
Nah, mulai tayang di bioskop si Star Syndrome ini per tanggal Per tanggal 8. 8 Juni. 8 Juni. Pasukan Bermarga. Ya. Ya, Pasukan Bermarga 8 Juni. Ya, makasih ya. Wajib Aku sih pengennya sih gini sebenarnya, ya pengen semua orang nonton supaya maksudnya film ini untung lah buat aku juga. Cuman di sisi lain aku pengen ngasih tahu ke orang-orang kalau bahwa film ini tuh memang menggambarkan situasi terkini di dunia entertainment lah. Iya. Dimana kita nggak nanggung-nanggung kok bikin film ini tuh benar-benar budgetnya gede, terus juga apa namanya kita serius bikinnya, musiknya benar-benar live gitu. Jadi ya harapan gue sih apa yang kata Boris tadi, orang bisa merasakan atmosfer live-nya ketika experience itu tadi. Lagunya lagu-lagu yang udah familiar apa lagu ciptaan baru, Bang? Lagu baru, karena kalau familiar bayarnya mahal. Tapi ada 2 yang familiar yang masuk ke dalam situ. Di film itu? Di film itu, cuma 2 aja. Sisanya baru semua. Sisanya baru semua. Keren. Kita akan lihat Bang Gilang Dirga. Pakai kumis kan, pakai kumis. Itu manjangin kumis kemana berarti? Manjangin. Makanya jelek Itu kali kumis kan. asli? Makanya jelek kali kan. Kalau kumis yang waktu itu bagus, kumis palsu waktu di Confess. Yang jadi Freddie Mercury. Bagus sekali. Freddie Mercury. Nanti kita taruh kok cuplikan tayangannya di sini. Jangan. Kenapa? Udah Freddie Mercury-nya aja. Iya. Emang ada yang lain? Nggak ada. Gini setelah itu nggak usah. Nggak usah. Di end nanti karir dia. Iya, jangan. Freddie Mercury Jangan, tuh wah jangan, mantep Freddie Mercury. Itu juga di TV-TV kan sering banget. Ada. Ya kayak gitu lah. 8 Juni ya. 8 Juni. 8 Juni. Star Syndrome. 8 Juni Star Syndrome guys. Ada di seluruh bioskop bioskop seluruh ya. Indonesia. Seluruh bioskop. Betul. Kalau bisa usahakan nontonnya di pas Kamis, seenggaknya Jumat udah nonton lah. Betul. Ya betul. Seenggaknya Jumat udah nonton kali Ya ya. jangan sampai XS1 mikirnya, wah ini nggak laku gue turunin. Aduh. Ya, jadi Jumat nonton bagus, Sabtu ajak teman-teman. Ya. Minggu ajak keluarga. Nah, itu kalau aman bisa lah ya. untuk minggu kedua. Betul. Betul. Pokoknya ada di XS1, CGV, Cinepolis, bioskop-bioskop manapun yang ada, segeralah tontonlah terserah. Nanti kalian boleh nonton terus tag sama kita lah, biar kita tahu gimana antusiasnya. Benar. Biar Boleh. tahu gimana antusiasnya. Aduh, bismillah. Dari repost. Iya, nanti kita repost. Soalnya ngerasain kan bikin film nggak di repost kan? Iya. Orang yang ada ngomong apa-apa kok. Tiba-tiba kau yang Iya. Dan menarik sih, maksudnya film Indonesia kan sekarang lagi rame horor, drama ada tapi Ini warna baru ya? Iya, jadi film Nanti itu barengan nama Star Syndrome horor juga tuh. Oh iya. Ada horor juga. Jadi biar Ya, ada alternatif. produser bikin film gini lagi lah, karena nanti takutnya bikin film gitu nggak ada yang nonton gitu. Bang, Iya ini sih. ada grup musik 4 orang. Hah? Ada niat nggak untuk produseri film? Film musikal. Film musikal gitu. Film musikal. 4 orang. Karena kan rata-rata film musikal kan pemainnya bisa nyanyi kan? Iya. Ya. Itu kan rata-rata. Rata-rata. Nah, kita bikin yang beda gitu. Ini anomali. Ini yang nyanyi bisa tapi ya bisa sih sebenarnya, tapi nggak ada malunya. Iya. 4 orang ini kan kita ada grup vokal gitu. Oh iya, 4 orang itu ya. Siapa aja mereka? Ini semua. Lucunya pakai gitu. Malu. Bang, tapi setelah ini bakal ada bikin film lagi nggak, Bang? Kalau ini oke, penjualannya gue tuh dari dulu tuh gue pengen banget bikin film tuh kayak film-film Bollywood. Jadi kita tuh kan kaya sama lagu-lagu daerah, dangdut, itu kan punya kita sendiri tuh. Nah kalau misalkan itu dipadu-padankan jadi seperti film Bollywood dengan visual yang oke, Drama yang benar. gitu. Menurut gua kayaknya kita mudah-mudahan sih bakal oke, karena dulu aja film-film yang di Genta Buana aja banyak yang suka kan. Film Bapak Haji Rhoma Irama dulu. Iya. Jadi menciptakan genre film Indonesia gitu. Iya. Nggak ikut-ikutan Hollywood, nggak ikut-ikutan Bollywood gitu. Iya, sebenarnya mungkin agak ngikut Bollywood ya. Oke. Cuman kan dalam artian ini tuh musik asli Indonesia gitu. Dan di sana nggak ada musik-musik Batak, nggak ada. Iya, betul. Minang nggak ada. Nah itu yang gue pengen bikin gitu aja gitu. Makin tertarik dia. Makin tertarik lagi dia. Musikal. Musikal. Bong jauh-jauh itu impianmu itu. Ada mimpinya, udah ditulis. Aku yang nyanyi. Kalau itu berhenti bermimpi ya. Berhenti bermimpi. Kalau yang nyanyi udah bikin untuk instastorymu aja. Kalau kau cuma mensutradarain nggak apa-apa, tapi kalau kau yang nyanyi hentikan. Kemarin dengan dasar pemikiranmu,
harus menyumbangkan uang miliaran, hasilnya nihil kan? Betul. Tetap nggak ngobrol kan? Ya paling nggak nanti nyanyi bareng ya. Oke. Halo. Ini star syndrome. Nggak ada lagi Mas Gilang mau ada kepikiran bikin show kayak dulu yang ada di Cikompes itu Iya, lagi? stand up lagi dong. Gila ya, stand up lu. Atau impersonate, show impersonate kan Mr. Bean juga impersonate ada. Gue pengen tapi Riz beneran, gue pengen bikin konser impersonate. Nah, Gue pengen ngumpulin orang-orang yang bisa impersonate juga. Kristo, Rian Adriandi, Arif Brata. Arif Brata. Gue pengen ngumpulin orang-orang kayak begitu juga. Terus gua Rina kayak Nose. begitu juga kesan. Iya maksudnya punya kemampuan impersonate. Oh, ya, Pajar gitu. Wokwat. Impersonate. Dan Yusuf kalah. Oh iya bener. Tapi nggak mirip. Impersonate kan di faktornya suara Ben, bukan wajah. Iya. Kalau wajah ini dulu hostnya. Oh, iya. Asal. Iya, palsu bener-bener. Ih, orang ini ya lengkap kali ya. Nyanyi bisa, main film Ampun lah iya. pokoknya. Maksudnya nge-host iya, produser Nggak usah, Bang, iya. nggak usah. Nggak usah. Bang, nggak usah. Ada gope-gope ada. Gatal burit gua. Ngelawak juga iya. Stand up bisa. Oh, udah dengar aku stand up. Kayak mau mati aku. Ya, tapi hasilnya bang lucunya nauzubillah bang, waktu itu bang. Ya serius. Sumpah, ini serius. Itu momen yang paling kuingat daripada Cikompes. Mungkin Mas Gilang nggak lihat karena dia di stage. Iya, benar. Halangan lampu. Itu yang nonton semua anak stand up semua. Anak stand up semua itu. Oh iya iya. Lah iya, Makasih ya. lah iya. Iya. Kita nonton semua waktu itu. Kan kala itu kan festival, ini main. Semua tuh nonton, nonton Gilang gitu. Bener. Nggak pernah lagi kita lihat ini. Ada Bang Gilang, waktu itu ada Pak Dika Dika juga naik. Beda hari. Iya, maksudnya mereka-mereka ini kan Mencuri baru perhatian. muncul yang baru. Iya. Impersonate beliau. Yes. Kalau Ya, tapi kan pas beas turun juga kelihatan sumringahnya itu beda. Beda Riz, betul Riz. Walaupun beat gua banyak hilang tuh di sini tuh. Aduh, harusnya gua tadi ngeluarin ini gitu. Tapi stand up bisa. Aduh apa sih orang ya? Bingung. Gak usah bingung. Nggak, kayak mana duitnya nggak banyak ya? ujung-ujungnya sih itu lagi gitu. Mudah-mudahan nanti filmnya banyak yang nonton. Amin. Tanggal 8 Juni dimulai. Pokoknya kalian Pasukan Pemarga nanti kalau nonton jangan lupa tag kami. Nanti kita Iya. Weh, mantap kali ini. Soalnya ini si Bonar juga ada main di situ kan. Si Bona. Mangai main di situ. Ya, si Mangai juga main di situ. Betul. ada pasukan-pasukan berani mati kita juga di film Iya. itu. Ardit apa Komkon ya? Komkon. Ardit Erwanda. Ardit Erwanda Komkonnya. Yang benci mulutnya Soleh Solihun nonton lah. Waktunya Iya. kalau kalian misalnya nggak suka gitu serang. Gitu. Tapi kan untuk nyerang harus nonton. Iya. Biar Atau mungkin tahu. nanti abang-abangan di sini mau bikin nobar. Bisa. Pasukan bermarga. Boleh. Mari kita bikin nobar Pasukan Pemarga nanti. Mantap. Bang Gilang, makasih banyak. Terima kasih Bang. Sama-sama. Tapi- Terima kasih banyak. Ngobrol-ngobrol. Sebelum itu bang, Nah nih. Sedih nih. gini, abang tuh kan paket lo, Enggak perlu ya? nggak usah. Itu lebih kayak Kalagonda. Muncul Kalagonda. Paku Kalagonda. Mak lampir itu ya. Misteri di Gunung Merapi. Tapi kan abang tuh apa ya? Entertainment seorang entertainer lengkap yang kita contoh gitu bang. N. Contoh N. Enggak 3 huruf. Bukan 3 huruf. Banyak kita tuh banyak Masih belum dapet lagi aku. Contoh kenapa? Nah, kalau lihat Ya kan tayangan contoh ini. N. Iya. menilik. Kita tuh banyak menilik soal Gilang. Menilik. Ini kosakata baru. Menilik kosakata baru. Kita tuh seneng mengimpersonate Gilang Dirka yang lagi mengimpersonate. Yang penting repot aja, aku yang penting repot aja. Tapi hidup abang kan lumayan panjang nih dari Bengkulu, Perjalanan Batu hidup. Sangkar, Enggak ada di Batu Sangkar, Batu Raja. Bengkulu, Batu Begitu Raja. diberantakin udah nggak ngerti dia. Nah, lupa dia. Pokoknya hidup dari Bengkulu, Batu Raja, aku cinta padamu, tapi kau diam aja. Wow. Kereta Bandung. Kasih tahu dong biar aku cakep. Enggak, maksudnya bang dari semua perjalanan hidup sampai detik ini bang, apa prinsip seorang Gilang Dirga yang abang pegang terus bang sampai abang bisa ada di titik ini? Luar biasa sih kau. Kok kayak mau mukuli rasanya. Enggak, tapi respect gitu sama bang Gilang Dirga. Pasti kan ada naik turun kehidupan. Prinsipnya tuh yang dipegang tuh bang. Dibalikin lagi. Balikin lagi. Sunin tadi nggak apa-apa rumah-rumahnya. Jakarta. Monopoli. Sunin tadi. Jakarta udah beda lagi. Jakarta Pep. lahir. Pep. Jakarta lahir terus ke sini.
Oh, yang merah ini hotel ya? Enggak, ini kan harusnya dijawab. Ini prinsip. Oh, nanya prinsip, lagi nanya prinsip. Disaipa sama dia. Iya, prinsip Kebiasaan. Bang Gilang deh, Bang. Kayaknya kemarin kan gue sempet ini kan banyak kali memang kalau terlalu banyak baca quotes itu terlalu banyak prinsip memang kadang-kadang serba salah ya. Seneng liatin quotes ini bisa nih dipegang, ini bisa nih Iya, dipegang. ini ini pasti bisa yang dipegang quotes nih, yang gitu. paling diingat belok kiri jalan terus ya. Itu bukan quotes marka jalan. Quotes ya? Marka Aku jalan. soalnya ku ingat kali itu. Iya, itu Gak usah kau ingat itu rambu-rambu. Kujamba uban mini band ya. Yang 2 lembar ini ya. Berarti kau kira Ciawi itu, Ciawi gitu-gitu ya? Itu quotes kau kira. Iya. Karena menurut gue quotes itu jarwo. Sorry. Apa nih quotesnya? Sorry. Quotesnya adalah Prinsip. ini ku ambil dari kalimatnya Ustadz Adi Hidayat. Wah, Nah, penting nih, deep penting nih. deep nih. Hadiah yang terbaik adalah apa yang gue miliki. Dan takdir terbaik adalah apa yang sedang gue jalani. Jadi gue pasrah. Pasrah. Jadi nggak usah mikir takdir ke depan kayak apa. Ya ikhtiar Tapi aja. sekarang aja. Ya ikhtiar aja. Karena semua sudah ditentukan. Yang penting kita ada kerjaannya. Yang penting kita punya makna ketika hidup itu. Syukuri apa yang kita punya, jangan dibingungin yang kita belum punya gitu ya. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Bang udah cukup Bang. Nanti copyright terlalu mirip. Terlalu mirip. Orang Nanti Kalau terlalu mirip malah nggak kena copyright. Emang dipikir, oh itu ya memang dia. Terima kasih banyak Bang Gilang. Terima kasih. Sekali lagi kita infokan kepada pasukan bermarga untuk 8 Juni menonton film Star Syndrome. Semua keluarga kalian, teman siapapun itu untuk nonton Star Syndrome Di seluruh bioskop di di Indonesia. Indonesia. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Bang Gilang. Sampai ketemu episode selanjutnya. Adek abang.